6 hari suamiku menghilang tanpa kabar menjelang malam takbiran lebaran, dan saat dia mendadak pulang membawa sebuah parsel aneh beraroma kembang 7 rupa yang menyengat, aku akhirnya sadar bahwa ternyata semua pengorbananku selama ini hanya dibalas pengkhianatan paling keji darinya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang, serta mempersembahkan cerita yang jauh lebih menarik lagi. Aroma opor ayam dan sambal goreng ati yang sudah kumasak sejak sore menguar dari arah dapur, mengendap di udara, bercampur dengan aroma kesepian yang pekat. Seharusnya, malam takbiran adalah momen yang dipenuhi kehangatan keluarga. Seharusnya, saat ini aku sedang menata toples-toples nastar dan kastengel di meja ruang tamu, sementara suamiku duduk di sofa sambil mencicipi 1-2 potong kue dengan tawa ringan. Namun, kenyataannya, aku hanya berdiri mematung di balik jendela kaca ruang depan, menatap kosong ke arah pagar besi yang tertutup rapat. Sudah 6 hari. 6 hari suamiku, Galang, menghilang tanpa kabar sama sekali. Ponselku tergeletak bisu di atas meja makan. Ratusan pesan WhatsApp yang kukirim hanya berujung pada centang satu abu-abu. Puluhan panggilan telepon selalu dialihkan ke kotak suara. Rasa cemas sudah menggerogoti kewarasanku sejak hari kedua ia tak bisa dihubungi. Berbagai pikiran buruk sempat berkelebat di kepalaku. Apakah dia kecelakaan di jalan? Apakah dia dirampok? Ataukah dia tiba-tiba jatuh sakit parah di tempat yang tak kuketahui? Aku bahkan hampir melaporkan kehilangannya ke kantor polisi jika saja aku tidak mengingat reputasinya di kantor. Aku menahan diri, berdoa tanpa henti di atas sajadah, memohon kepada Tuhan agar mengembalikan suamiku dalam keadaan utuh tanpa kurang suatu apapun menjelang hari raya ini. Tepat ketika jam dinding kuno di ruang tengah berdentang menunjukkan pukul 10 malam, sorot lampu mobil menyapu halaman depan rumah. Jantungku berdebar kencang, seolah melompat dari rongga dadaku. Itu mobil Galang. Suara mesinnya yang khas segera dimatikan. Aku setengah berlari menuju pintu utama, tidak sabar untuk menyambutnya, memeluknya, dan menanyakan kabarnya dengan derai air mata kelegaan. Tanganku gemetar saat memutar kunci pintu. Namun, senyum yang sudah kusiapkan di bibirku perlahan luntur, mati seketika saat pintu terbuka lebar. Di teras, berdiri Galang dengan kemeja rapi yang terlihat sama sekali tidak seperti orang yang habis tersesat atau tertimpa musibah. Wajahnya segar, rambutnya tersisir rapi dengan pomade, dan anehnya, ia memancarkan aura angkuh yang jarang kulihat. Tapi bukan itu yang membuat langkahku terhenti. Di belakangnya, melangkah perlahan dengan wajah sinis yang tak pernah berubah, adalah Fatimah, ibu mertuaku. Tatapan wanita parubaya itu langsung memindai diriku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bibirnya melengkung ke bawah membentuk seringai meremehkan, seakan aku adalah kotoran yang menempel di teras rumahku sendiri. Belum sempat aku membuka mulut untuk bertanya dari mana saja suamiku selama hampir seminggu ini, Galang melangkah masuk begitu saja, menyenggol bahuku dengan kasar hingga aku nyaris oleng. Ia meletakkan sebuah bungkusan berukuran sedang di atas meja kaca ruang tamu. Bungkusan itu tidak terlihat seperti bingkisan lebaran pada umumnya. Benda itu dibungkus dengan kain hitam pekat, diikat menggunakan pita merah kusam yang terlihat menyeramkan. Detik berikutnya, sebuah aroma yang sangat tajam dan menyengat langsung menusuk indera penciumanku. Itu bukan wangi sirup, bukan wangi mentega dari kue kering, apalagi parfum. Itu adalah wangi melati yang kelewat pekat, bercampur dengan bau apak tanah basah dan aroma anyir yang membuat perutku seketika mual. Wangi kembang 7 rupa. Aroma yang biasanya hanya tercium di area pemakaman atau ritual-ritual mistis yang sering kudengar ceritanya dari orang-orang tua. Mas, kamu dari mana saja? 6 hari kamu tidak ada kabar. Aku hampir gila mencarimu. Dan, ya Tuhan, bungkusan apa ini? Baunya menyengat sekali, tanyaku dengan suara bergetar, mencoba menyentuh kain hitam itu, namun Galang langsung menepis tanganku dengan keras. Jangan sentuh, bentak Galang, suaranya menggelegar mengalahkan suara takbir dari pelantang masjid. Itu bukan urusanmu. Lagi pula, untuk apa kamu mencariku? Kamu pikir aku anak kecil yang harus laporan setiap jam kepadamu? Aku ini sibuk. Sekar, sibuk mengurus masa depanku yang jelas tidak ada hubungannya dengan perempuan tidak berguna sepertimu. Aku terkesiap,
Mundur selangkah sambil memegangi pergelangan tanganku yang memerah akibat tepisannya. Mataku memanas. Ibu mertuaku melangkah masuk, langsung duduk di sofa tunggal sambil mengibaskan tangan di depan hidungnya, seolah udara di rumah ini beracun baginya. Sudahlah, Lang. Jangan buang-buang waktu mengobrol dengan perempuan kampung ini. Ibu sudah muak melihat wajahnya yang selalu memelas itu. Cepat selesaikan urusanmu. Kita tidak punya waktu banyak. Rumah ini hawanya panas sekali. Ibu tidak betah berlama-lama di sini, ucap Fatimah dengan nada tinggi, sengaja agar aku mendengar setiap kata hinaannya. Galang mendengus kasar, lalu merogoh bagian dalam saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah map coklat tebal dan melemparkannya ke atas meja, tepat di sebelah parsel klinik berbau busuk tersebut. Map itu meluncur dan berhenti tepat di depan perutku. Buka dan tanda tangani sekarang juga, perintah Galang dingin, tanpa menatap mataku sama sekali. Matanya sibuk memperhatikan dekorasi ruang tamu, seolah sedang menilai harga barang-barang di sana. Dengan tangan masih bergetar hebat, aku mengambil map tersebut. Kubuka perlahan. Lembar pertama yang menyambut pandanganku memiliki kop surat dari pengadilan agama. Itu adalah surat permohonan cerai talak. Jantungku serasa berhenti berdetak. Nafasku tertahan di tenggorokan. Kutatap wajah suamiku, mencari secercah kebohongan atau mungkin ini hanya lelucon lebaran yang sangat buruk. Namun wajah Galang sedingin bongkahan es. Kubuka lembar kedua. Mataku terbelalak semakin lebar. Itu adalah akta hibah dan surat kuasa penuh pelepasan aset. Di sana tertulis bahwa aku, Sekar, menyerahkan kepemilikan rumah mewah yang kami tempati ini, beserta beberapa properti lainnya, sepenuhnya kepada Galang tanpa paksaan. Apa-apaan ini? Mas, kamu menceraikanku di malam takbiran? Setelah 6 hari menghilang tanpa kabar? Apa salahku? Dan surat hibah ini, kamu mau mengusirku dari rumahku sendiri. Suaraku pecah, air mata akhirnya tumpah membasahi pipi. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran laki-laki yang sudah kunikahi selama 5 tahun ini. Fatimah tertawa sumbang, tawanya melengking menyakitkan telinga. Rumahmu? Hei, Sekar, sadar diri sedikit. Kamu itu cuma perempuan mandul pembawa sial. 5 tahun anakku menikah denganmu. Apa yang dia dapat? Keturunan tidak ada. Hartamu pun tidak jelas juntrungannya. Galang itu sekarang sudah jadi direktur utama. Posisinya tinggi, gajinya besar, relasinya orang-orang penting. Dia butuh istri yang sepadan, yang berkelas, yang bisa memberinya ahli waris. Bukan perempuan udik yang kerjanya cuma masak opor di dapur dan menangis terseduh-seduh seperti gembel. Hinaan itu meluncur begitu lancar dari mulut ibu mertuaku. Selama 5 tahun ini aku selalu diam jika ia merendahkanku. Aku selalu mengalah, berpura-pura tuli demi menjaga kedamaian rumah tangga. Namun malam ini, hinaan itu terasa jauh lebih tajam, merobek-robek harga diriku hingga ke akar. Tanda tangani saja, Sekar, ucap Galang menambahkan, nadanya penuh kesombongan yang membuat perutku mual. Aku tidak butuh istri sepertimu lagi. Posisiku sekarang sudah di puncak. Perusahaan membutuhkanku untuk memimpin. Aku yang menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan bulan lalu. Aku laki-laki sukses. Aku bisa membeli 10 rumah seperti ini kalau aku mau. Tapi rumah ini atas namamu. Dan aku butuh modal tambahan untuk bisnis pribadiku. Anggap saja ini bayaran atas kebaikanku mau menampungmu selama 5 tahun ini. Aku terdiam. Dadaku naik turun menahan emosi yang meledak-ledak. Mataku beralih dari wajah sombong suamiku, ke wajah angkuh ibu mertuaku, lalu ke arah parsel berisi tanah kuburan dan kembang 7 rupa yang bau anyirnya semakin menusuk hidung. Perlahan, isak tangisku berhenti. Air mataku mengering dengan sendirinya digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Ada sebuah ironi yang sangat besar, sangat lucu, sekaligus sangat tragis sedang terjadi di ruang tamuku malam ini. Galang berdiri membusungkan dadanya, merasa seperti dewa yang menguasai dunia karena jabatan direktur utama yang baru disandangnya 2 bulan lalu. Ia merendahkanku, memanggilku parasit dan perempuan udik. Ia berkoar-koar tentang menyelamatkan perusahaan, tentang posisinya yang tinggi. Ia merasa sangat kuat dan tak tersentuh. Ia tidak tahu.
Ia sama sekali tidak tahu bahwa perusahaan raksasa tempatnya bekerja, tempat ia menepuk dada dengan sombongnya itu, adalah perusahaan milik mendiang ayahku. Ia tidak tahu bahwa akulah pemegang saham mayoritas rahasia yang mengendalikan seluruh keputusan dewan direksi dari balik layar. Jabatan direktur utama yang ia banggakan itu, aku yang memberikannya kepadanya lewat proksi, sekadar untuk menyenangkan hatinya dan menaikkan harga dirinya di depan keluarganya. Rumah ini bukan hasil keringatnya. Ini murni warisan ayahku yang sengaja kutulis atas namaku agar tidak diusik oleh ibu mertuaku. Selama 5 tahun aku menyembunyikan identitas asliku, memilih hidup sederhana sebagai ibu rumah tangga biasa karena aku ingin dicintai apa adanya. Aku ingin Galang mencintaiku sebagai Sekar, bukan sebagai anak konglomerat. Namun, malam ini, tirai kebodohan itu akhirnya terbuka. Laki-laki di depanku ini bukan pangeran yang mencintaiku dengan tulus. Ia hanyalah lintah yang serakah, yang kini mencoba mengisap habis darahku setelah merasa dirinya cukup gemuk. Dan parsel klinik itu? Otakku berputar cepat. Seseorang yang rasional tiba-tiba membawa barang mistis ke rumah untuk istrinya sendiri saat menyodorkan surat kuasa? Hanya ada satu alasan logis. Mereka tidak bisa menemukan sertifikat aslinya, dan mereka mencoba merusak akal sehatku menggunakan guna-guna agar aku menurut tanpa sadar. Betapa licik dan kotornya. Aku menundukkan kepala, membiarkan rambutku menutupi wajahku, menyembunyikan senyum sinis yang mulai terbentuk di sudut bibirku. Aku butuh waktu untuk membaca semua ini, Mas, bisikku pelan, membuat suaraku terdengar serak dan seolah-olah hancur lebur. Aku memainkan peran korban yang tertindas dengan sangat sempurna. Cih, dasar bodoh. Membaca saja lama, gerutu ibu mertuaku. Besok pagi semuanya harus sudah kau tanda tangani, Sekar. Kalau tidak, jangan salahkan ibu kalau kamu keluar dari rumah ini hanya membawa baju yang menempel di badanmu. Galang mendengus kasar. Bawa parsel itu ke kamarmu. Buka dan letakkan di bawah ranjangmu. Itu syarat dari orang pintar untuk membuang sial dari tubuh mandulmu itu. Lakukan saja kalau kamu masih ingin kuakui malam ini. Aku akan tidur di kamar utama. Ibuku tidur di kamar tamu depan. Jangan berani-berani menggangguku. Tanpa menunggu jawabanku, Galang berbalik dan melangkah menuju kamar utama, meninggalkanku yang masih berdiri mematung. Fatimah mengikutinya, masuk ke kamar tamu di sebelah kanan, membanting pintunya dengan keras hingga suaranya bergema di seluruh penjuru rumah. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang sepi, di bawah temaram lampu gantung. Kuambil map coklat berisi surat cerai dan surat kuasa itu. Lalu, kutatap tajam bungkusan parsel kain hitam di atas meja. Aroma melati dan tanah kuburan itu masih menguar. Perlahan, senyum sinisku semakin lebar. Malam takbiran ini akan menjadi saksi. Mulai detik ini, Sekar yang lugu dan penurut sudah mati. Mereka ingin bermain dengan kebohongan dan ilmu hitam? Baiklah. Aku akan mengajari mereka bagaimana caranya menghancurkan hidup seseorang tanpa perlu bantuan dukun murahan. Malam semakin larut. Namun mataku sama sekali tidak bisa terpejam. Aku duduk di tepi ranjang kamar tamu belakang, yang kini menjadi tempat pengasinganku di rumahku sendiri. Cahaya rembulan menyusup lewat celah tirai, menerangi parsel berbungkus kain hitam yang sengaja kuletakkan di sudut ruangan, jauh dari jangkauan napasku, meskipun bau kembang 7 rupa dan tanah anyir itu sudah meresap ke seluruh penjuru kamar. Pikiranku melayang mundur, kembali ke 6 hari yang lalu. Hari di mana kebohongan besar suamiku dimulai. Pagi itu terasa seperti pagi biasa pada umumnya. Galang bangun lebih pagi dari biasanya, terburu-buru mengenakan setelan jas terbaiknya yang berwarna biru dongker. Wajahnya terlihat tegang, namun ada kilat antusiasme yang aneh di matanya. Saat aku sedang menyendokkan nasi goreng ke piringnya di meja makan, ia menggenggam tanganku dengan erat, memasang wajah penuh beban. Sayang, Mas harus pergi pagi ini juga. Ucapnya waktu itu, suaranya dibuat seberat mungkin. Ada krisis besar di cabang Singapura. Investor utama kita tiba-tiba menarik dananya, dan dewan direksi di pusat kalang kabut. Sebagai direktur utama yang baru, Mas harus turun tangan langsung. Penerbanganku jam 10 pagi ini. Mungkin Mas akan tertahan di sana sekitar 1 minggu. Kamu baik-baik di rumah, ya?
Doakan suamimu ini bisa menyelamatkan perusahaan. Ini demi masa depan kita, demi keluarga kita. Aku, dengan bodohnya, percaya begitu saja. Aku memeluknya erat, membisikkan doa-doa terbaik di telinganya. Aku segera berlari ke kamar, menyiapkan koper kecilnya, memasukkan kemeja-kemeja rapi, pakaian dalam, hingga botol vitamin agar ia tidak jatuh sakit karena kelelahan bekerja. Saat ia melangkah keluar dari pintu rumah, ia mencium keningku dengan lembut, sebuah ciuman yang saat itu terasa seperti cinta sejati. Namun kini kusadari hanyalah kecupan dari seorang Yudas yang siap menyalibku. Kenyataan pahit itu tidak datang dengan sendirinya. Pada hari kedua ketidakhadirannya, perasaanku mulai gelisah. Galang sama sekali tidak memberi kabar ketika mendarat. Ponselnya mati total. Di hari ketiga, rasa khawatirku mengalahkan rasa sungkanku. Aku nekat menghubungi Rina, sekretaris eksekutif di kantor Galang. Rina adalah salah satu orang kepercayaanku di perusahaan yang tahu betul siapa aku sebenarnya, meski ia harus bersandiwara di depan Galang. Pak Galang? Beliau tidak ke Singapura, Bu Sekar. Suara Rina di seberang telepon terdengar bingung sekaligus hati-hati. Tidak ada krisis apapun di cabang Singapura. Malah, laporan bulan ini menunjukkan profit kita sedang naik drastis. Pak Galang mengajukan cuti tahunan mendadak selama 10 hari dengan alasan ada urusan keluarga mendesak di kampung halamannya. Bagaikan disambar petir di siang bolong, kakiku lemas hingga aku terduduk di kursi makan. Cuti tahunan? Urusan keluarga? Tapi ibu mertuaku ada di Jakarta, dan tidak ada kerabatnya yang sedang sakit. Kebohongan suamiku terbongkar di detik itu juga. Aku tidak membuang waktu untuk menangis. Air mata tidak akan memberiku jawaban. Aku segera menghubungi Danu. Danu bukan sekadar pengacara keluarga yang selama ini kuperkenalkan kepada Galang sebagai paman jauh dari pihak ibu yang bekerja serabutan. Danu adalah penasihat hukum senior sekaligus mantan intelijen yang dulu sangat dipercaya oleh mendiang ayahku untuk mengurus segala urusan kotor dan bersih perusahaan. Kepada Danu, aku memberikan mandat penuh untuk mencari tahu kemana sebenarnya Galang menghilang. 2 hari kemudian, tepat sehari sebelum malam takbiran, Danu datang ke rumahku secara diam-diam melalui pintu belakang. Ia membawa sebuah map tebal berisi foto-foto dan laporan penyelidikan yang menghancurkan hatiku hingga berkeping-keping. Maafkan saya, Non Sekar. Saya rasa Anda harus melihat ini sendiri dengan kepala dingin, ucap Danu waktu itu. Wajahnya datar namun sorot matanya menyeratkan rasa kasihan yang mendalam. Kepingan kebohongan Galang akhirnya tersusun menjadi gambar yang mengerikan. Galang tidak pernah menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Dari data pelacakan GPS mobil yang disamarkan Danu, serta rekaman CCTV yang berhasil didapatkan, Galang mengendarai mobilnya menuju kawasan Puncak, Bogor. Ia menyewa sebuah villa eksklusif yang sangat tertutup, bertarif puluhan juta per malam, yang ternyata dibayar menggunakan kartu kredit perusahaan yang dananya ia selewengkan perlahan-lahan. Namun, bukan penggelapan dana itu yang membuat napasku tercekat. Di dalam foto-foto hasil pantauan tim Danu, Galang tidak sendirian di villa tersebut. Ia bersama seorang perempuan muda berkulit putih mulus, berambut panjang bergelombang, yang tampak sangat manja bergelayut di lengan suamiku. Perempuan itu adalah Sylvie. Aku mengenalnya. Tentu saja aku mengenalnya. Sylvie dulunya adalah anak magang di divisi pemasaran perusahaanku 2 tahun yang lalu. Ia terkenal cerdik, ambisius, dan selalu mencari celah untuk mendekati atasan. Aku tidak pernah menyangka bahwa suamiku sendiri yang masuk ke dalam perangkapnya. Atau lebih tepatnya, mereka berdua memang sama-sama serakah dan saling menemukan kecocokan di atas penderitaanku. Lebih hancurnya lagi, foto-foto itu memperlihatkan perut Sylvie yang sudah membuncit. Laporan medis selundupan yang didapat Danu mengonfirmasi fakta yang menamparku dengan keras. Sylvie sedang hamil 4 bulan. Anak Galang. Air mataku tumpah membasahi foto-foto itu. Selama ini, ibu mertuaku terus menuduhku mandul. Galang selalu memasang wajah sedih dan memintaku sabar setiap kali aku menangis karena belum diberi keturunan. Seolah-olah dia adalah suami paling pengertian sedunia. Padahal, diam-diam ia sudah menyemai benihnya di rahim perempuan lain. Pengkhianatan ini terasa seperti belati berkarat yang diputar di dalam jantungku. Namun, laporan Danu tidak berhenti di situ.
Ada hal yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan. Non Sekar harus sangat berhati-hati. Nada suara Danu berubah serius, hampir berbisik. Tim saya menyadap percakapan telepon antara Galang dan Sylvie beberapa hari yang lalu. Sylvie mulai kehilangan kesabaran. Dia mendesak Galang untuk segera menceraikan Anda dan mengambil alih seluruh aset, terutama rumah ini dan saham perusahaan. Galang tidak bisa menyentuh asetku, jawabku saat itu, mengusap air mata dengan kasar. Semua sertifikat asli rumah, surat tanah, dan dokumen kepemilikan saham ada di Safe Deposit Box Bank atas namaku pribadi. Dia tidak punya akses ke sana. Tepat. Danu mengangguk. Dan karena Galang sudah mengobrak-abrik seluruh rumah ini selama berbulan-bulan tanpa hasil, Sylvie memberikan ide gila. Tim saya mengikuti mereka 2 hari yang lalu turun dari puncak menuju sebuah desa terpencil di kaki Gunung Salak. Mereka mendatangi seorang dukun ilmu hitam. Aku merinding mengingat kata-kata Danu. Dukun? Untuk apa? Mereka mau menyantetku sampai mati. Tidak, Non. Kalau Anda mati mendadak, polisi mungkin akan turun tangan, dan ahli waris Anda akan jatuh ke tangan kerabat lain sesuai surat wasiat ayah Anda yang belum mereka ketahui isinya. Tujuan mereka lebih licik. Mereka ingin membuat Anda kehilangan kewarasan. Gila, linglung, depresi berat, atau terlihat seperti orang kesurupan yang kehilangan akal sehat. Jika Anda secara medis dan hukum dinyatakan tidak waras, Galang sebagai suami sah berhak maju sebagai wali pengampu, curator. Dengan status itu, ia memiliki kekuatan hukum untuk mencairkan aset Anda, memindahtangankan sertifikat, dan menguasai harta Anda tanpa persetujuan Anda yang sadar. Kini, di malam takbiran ini, menatap bungkusan parsel klinik di sudut kamar, semua potongan teka-teki itu terhubung dengan sempurna. Tanah kuburan, paku berkarat, dan kembang 7 rupa itu adalah medium santet yang mereka pesan dari dukun di Gunung Salak. Mereka membawanya tepat di malam lebaran, berharap saat aku linglung karena kekuatan gelap itu, aku akan tanpa sadar menandatangani surat hibah dan surat kuasa yang Galang lemparkan di meja tadi. Begitu keji. Begitu busuk niat mereka. Mereka tidak hanya ingin mengkhianatiku, mereka ingin merampas jiwaku, akalku, dan seluruh jerih payah mendiang ayahku demi membesarkan anak haram hasil perselingkuhan itu. Aku berdiri dari tepi ranjang. Kuusap wajahku yang kuyu di depan cermin lemari. Mataku merah, tapi tidak ada lagi air mata di sana. Yang tersisa hanyalah sorot kebencian yang menyala-nyala bagaikan api neraka. Galang pikir aku adalah Sekar yang lemah, istri udik yang hanya bisa memasak opor dan menangis saat dibentak. Sylvie pikir dia cukup pintar untuk merampas hartaku dengan bantuan mistis. Ibu mertuaku pikir dia bisa mengusirku dari istanaku sendiri dengan hinaan-hinaan murahannya. Mereka salah besar. Mereka telah membangunkan singa yang selama ini tertidur pulas dalam penyamaran seekor domba. Kuhampiri parsel klinik itu. Aku tidak takut pada guna-guna. Aku lebih percaya pada Tuhan dan pada kekuatan akal sehat. Kutendang bungkusan itu hingga tergeser ke dinding. Kau ingin bermain gila-gilaan denganku, Mas? Bisikku pada keheningan malam, menatap pantulan diriku yang kini tersenyum menyeringai. Akan kutunjukkan padamu apa arti kegilaan yang sesungguhnya. Kau salah memilih lawan. Sangat salah. Aku mengambil ponselku, membuka kunci layarnya, dan mengetik sebuah pesan singkat kepada Danu. Danu, jalankan rencana B besok pagi. Siapkan semua dokumen penggelapan dana dan foto-foto perselingkuhan itu. Dan tolong, retas sistem smart home di rumahku malam ini juga. Berikan akses penuh padaku. Mari kita mulai pertunjukannya. Pesan terkirim. Aku duduk kembali di kursi, menunggu fajar menyingsing. Hari raya kemenangan akan segera tiba, dan aku akan memastikan, kemenangan itu sepenuhnya menjadi milikku. Layar ponselku menyala redup di tengah kegelapan kamar tamu, memantulkan balasan singkat dari Danu. Pria parubaya yang selalu bekerja dalam senyap itu hanya membalas dengan satu kalimat. Sistem keamanan dan kendali rumah sudah saya retas. Hak akses penuh kini ada di tangan Anda, Non. Membaca pesan itu, senyum dingin kembali tersungging di bibirku. Ingatanku segera terlempar pada pertemuan rahasiaku dengan Danu 2 hari yang lalu. Sebuah pertemuan yang menjadi titik balik dari segala keputusasaan dan air mataku. Waktu itu,
Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang sepi di pinggiran Jakarta Selatan, jauh dari jangkauan mata-mata siapapun, apalagi suamiku. Kedai itu beraroma kopi pekat dan kayu tua, sangat kontras dengan kenyataan pahit yang harus kutelan siang itu. Danu duduk di hadapanku dengan kemeja flanel sederhana. Penampilannya sama sekali tidak mencerminkan statusnya sebagai salah satu pengacara korporat dan investigator swasta paling mematikan yang pernah dipekerjakan mendiang ayahku. Di atas meja kayu yang agak lengket, Danu meletakkan sebuah map hitam tebal dan sebuah diska lepas berwarna perak. Saya sudah menggali semuanya sampai ke akar. Non, ucap Danu dengan nada suara baritonnya yang tenang namun tegas. Kenyataan ini akan sangat menyakitkan. Tapi Anda butuh senjata yang nyata untuk melawan mereka. Saat aku membuka map hitam itu, duniaku seolah runtuh untuk kedua kalinya. Lembaran pertama bukan lagi tentang foto-foto perselingkuhan suamiku dengan perempuan muda bernama Sylvie itu, melainkan tumpukan mutasi rekening dan laporan audit internal perusahaan yang belum sempat dipublikasikan. Angka-angka yang tertera di sana membuat mataku terbelalak lebar. Miliaran rupiah. Aliran dana dari rekening operasional perusahaan tempat suamiku bernaung, yang notabene adalah perusahaan milik keluargaku, telah dialihkan secara sistematis ke beberapa rekening fiktif. 2,5 miliar rupiah dalam waktu 4 bulan terakhir. Jelas Danu sambil menunjuk deretan angka yang dilingkari merah. Suami Anda memalsukan tanda tangan direktur keuangan dan memanipulasi vendor-vendor proyek fiktif di cabang luar kota. Kemana uang itu mengalir? Semuanya bermuara ke sebuah perusahaan rintisan atas nama Sylvie, selingkuhannya. Mereka menggunakan uang perusahaan Anda untuk membeli sebuah villa di kawasan Puncak, 2 buah mobil mewah, dan mentransfer ratusan juta untuk biaya perawatan kehamilan perempuan itu di rumah sakit bertaraf internasional. Tanganku gemetar memegang kertas-kertas bukti kejahatan perbankan itu. Suamiku bukan sekadar pria hidung belang yang kebetulan tergoda daun muda. Dia adalah seorang perampok berkerah putih yang sedang menggerogoti urat nadi peninggalan ayahku. Uang yang dia gunakan untuk memanjakan selingkuhannya adalah uang hasil keringat ayahku. Uang yang seharusnya kugunakan untuk menghidupi ratusan karyawan perusahaan. Ini sudah masuk ranah pidana berat. Danu, bisikku dengan suara bergetar menahan amarah yang meletup-letup. Penggelapan dana, pemalsuan dokumen pencucian uang. Kalau aku membawa bukti ini ke meja dewan direksi dan kepolisian, dia bisa membusuk di penjara belasan tahun. Benar sekali, Non. Itulah senjata pertama dan paling mematikan yang kita miliki. Bukti faktual yang tidak bisa disangkal oleh pengacara paling hebat sekalipun. Jawab Danu seraya menyeruput kopi hitamnya. Namun, saya tahu Anda bukan tipe orang yang hanya ingin memenjarakannya. Anda ingin menghancurkan kesombongannya. Anda ingin dia merasakan ketakutan yang sama seperti yang Anda rasakan. Karena itu, saya membawa senjata kedua. Danu mengambil diska lepas perak dari atas meja, lalu menyambungkannya ke tablet miliknya. Ia memasangkan sebelah penyuara telinga ke telingaku. Tim saya menyusup ke kawasan Gunung Salak, mengikuti mobil suami Anda dan selingkuhannya saat mereka menemui dukun ilmu hitam itu. Kami menanam alat penyadap jarak jauh bermikrofon sensitif di sekitar gubuk sang dukun. Dengarkan baik-baik rekaman ini, Non. Danu menekan tombol putar. Awalnya, aku hanya mendengar suara jangkrik dan gemerisik angin pegunungan. Lalu, terdengar suara berat seorang pria tua yang merapalkan mantra-mantra dalam bahasa daerah yang tidak ku mengerti. Kemudian, terdengar suara Sylvie yang mendesak suamiku. Ayo, Mas. Cepat pegang tanah kuburan itu. Kata Mbah, kamu harus meludahinya 3 kali sambil menyebut nama istrimu supaya guna-gunanya cepat bereaksi dan dia cepat gila. Ayo, jangan diam saja. Namun, balasan dari suamiku sungguh di luar dugaan. Bukannya bersuara lantang dan penuh percaya diri seperti saat ia merendahkanku. Suara suamiku terdengar bergetar hebat. Napasnya terengah-engah seperti orang yang sedang tercekik. Aku tidak mau. Sil, di sini gelap sekali. Kenapa lampunya harus dimatikan? Nyalakan senternya. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak berani pegang barang-barang klinik begini, apalagi tanah kuburan. Bagaimana kalau ada yang mengikutiku pulang? Tolong, nyalakan lampunya. Aku takut. Suamiku setengah berteriak, merengek persis seperti anak kecil yang ditinggalkan sendirian di kuburan pada tengah malam.
Terdengar suara bentakan keras dari Sylvie. Kamu ini laki-laki atau bukan? Cuma gelap begini saja kamu menangis. Kamu mau hartanya tidak? Kamu mau rumah mewahnya tidak? Kalau kamu tidak lakukan ini, aku akan gugurkan kandungan ini dan aku tinggalkan kamu selamanya. Rekaman itu berakhir dengan suara isak tangis tertahan dari suamiku, diikuti suara benda jatuh, seolah ia pingsan atau tersungkur karena panik yang luar biasa. Aku melepaskan penyuara telinga itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa jijik, marah, sekaligus geli yang luar biasa. Selama ini, suamiku selalu bersikap sok berkuasa, membentakku di depan ibu mertuaku, membusungkan dada memamerkan jabatan direktur utamanya seolah ia adalah manusia paling berani dan tak kenal takut. Namun di balik setelan jas mahalnya itu, ia hanyalah seorang pengecut sejati. Suami Anda mengidap nyektofobia akut, Non. Ketakutan ekstrim yang tidak rasional terhadap kegelapan, ditambah paranoia yang sangat parah terhadap hal-hal mistis. Danu menjelaskan sambil mematikan tabletnya. Ketakutan itu berakar dari trauma masa kecilnya yang sering dikurung di gudang gelap oleh ibunya sendiri sebagai hukuman. Dia sangat membenci hal gaib, sangat takut pada hantu, dan tidak pernah berani tidur dalam keadaan lampu mati total. Fakta bahwa dia bersedia mendatangi dukun dan membawa bungkusan klinik itu ke rumah Anda, murni karena ancaman dari selingkuhannya. Dia sendiri sebenarnya sangat ketakutan membawa barang itu. Penjelasan Danu bagaikan kepingan teka-teki terakhir yang jatuh tepat pada tempatnya. Senjata psikologis. Suamiku mencoba menyerang kewarasanku dengan mistis, padahal mentalnya sendirilah yang paling rapuh terhadap hal-hal seperti itu. Ia membawa parsel berisi tanah kuburan dan kembang 7 rupa itu murni sebagai formalitas untuk menuruti perintah Sylvie, tanpa menyadari bahwa barang itu bisa menjadi bumerang yang akan menghancurkan kewarasannya sendiri. Suamiku takut gelap, dan takut hantu. Gumamku pelan, membayangkan wajah pucat pasi laki-laki itu di dalam rekaman. Betul. Dia mungkin bisa melawan argumen hukum di pengadilan dengan menyewa pengacara licik. Dia mungkin bisa menutupi perselingkuhannya dengan memutarbalikkan fakta. Tapi, dia tidak akan pernah bisa melawan ketakutan yang ada di dalam kepalanya sendiri. Ucap Danu menutup map hitam itu dan mendorongnya ke arahku. Rumah Anda adalah smart home yang sistemnya terintegrasi penuh. Lampu, pengatur suhu ruangan, sistem tata suara tersembunyi, hingga kunci pintu otomatis. Jika Anda mau, saya bisa mengambil alih kendali sistem itu dan menyerahkannya ke ponsel Anda. Anda bisa mengendalikan seluruh rumah hanya dengan satu sentuhan jari. Mengingat kembali percakapan itu membuat napasku terasa jauh lebih ringan malam ini. Rasa sesak di dada yang selama 6 hari ini menyiksaku telah menguap tanpa sisa. Aku tidak lagi memikirkan rasa sakit akibat dikhianati. Cinta yang selama 5 tahun kupupuk dengan pengorbanan dan kesabaran telah mati membusuk, digantikan oleh dahaga yang luar biasa akan keadilan. Aku bangkit dari kursi, melangkah mendekati bungkusan parsel kain hitam yang masih teronggok di sudut kamar tamu tempatku diasingkan. Bau melati dan tanah kuburan yang tadinya membuat perutku mual, kini terasa tidak lebih dari sekadar bau lumpur biasa. Ketakutanku pada guna-guna atau ilmu hitam telah sepenuhnya hilang, dikalahkan oleh kekuatan logika dan tekad untuk membalas dendam. Mereka memandangku sebagai perempuan udik yang lemah dan bodoh. Mereka lupa, seorang istri yang cintanya telah bermutasi menjadi kebencian adalah makhluk paling berbahaya di muka bumi. Kurai map coklat berisi surat cerai dan akta hibah yang tadi dilemparkan suamiku dengan sombong. Kertas-kertas itu melambangkan puncak keserakahan mereka. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir besok pagi aku akan keluar dari rumah ini sambil menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan sambil membawa pakaian seadanya. Aku tersenyum menatap pantulan wajahku di kaca jendela yang gelap. Malam ini adalah malam terakhir baginya tidur nyenyak di atas ranjang king size berlapis sutra yang kubeli dari uangku sendiri. Malam ini adalah malam terakhir bagi ibu mertuaku bermimpi menjadi nyonya besar di istanaku. Kuangkat ponselku, melihat ikon aplikasi khusus yang baru saja dipasang oleh Danu dari jarak jauh. Aplikasi itu menampilkan denah rumahku secara mendetail. Titik biru menunjukkan lokasiku di kamar tamu belakang. Titik merah menunjukkan posisi galang di kamar utama, dan titik kuning menunjukkan posisi ibu mertuaku di kamar depan. Status semua lampu kamar mereka menunjukkan
menyala. Tentu saja, suamiku si penakut itu tidak berani tidur dalam keadaan gelap setelah membawa tanah kuburan ke dalam rumah. Senjata sudah di tangan, bisikku pada diriku sendiri, merasakan aliran adrenalin yang menderas di pembuluh darahku. Sekarang, mari kita ubah rumah mewah ini menjadi neraka jahanam khusus untukmu, Mas. Udara subuh terasa lebih menusuk dari biasanya, membawa hawa dingin yang merayap masuk melalui celah ventilasi. Sayup-sayup dari kejauhan, gema takbir di masjid telah berganti dengan lantunan ayat suci Al-Quran, menandakan pagi hari Lebaran akan segera tiba. Hari yang seharusnya dipenuhi dengan maaf dan pelukan hangat, kini berubah menjadi medan perang yang sunyi namun mematikan. Aku tidak tidur sedetik pun. Mataku segar, tubuhku tegak, dan pikiranku sejernih kristal. Setelah menunaikan salat subuh, aku tidak memanjatkan doa meminta kesabaran seperti yang biasa kulakukan selama 5 tahun terakhir. Kali ini, aku memohon kekuatan. Aku meminta kepada Tuhan agar diberikan ketegasan untuk menebas benalu yang selama ini mengisap kehidupanku tanpa rasa bersalah. Aku sudah terlalu lama menjadi istri yang pasrah, yang percaya bahwa mengalah adalah kunci surga. Pagi ini, aku menyadari bahwa surga tidak akan pernah didapat dengan membiarkan kezaliman merajalela di depan mata. Langkah pertamaku dimulai dengan mengamankan semua dokumen krusial. Aku membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan di kamar tamu ini, memasukkan map hitam berisi bukti penggelapan dana dan foto-foto perselingkuhan yang diberikan Dano, beserta map coklat berisi surat cerai dan akta hibah yang suamiku berikan semalam. Aku memastikan kombinasi brankas itu terkunci rapat. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Bukti faktual sudah aman di tanganku. Sekarang, saatnya mempersiapkan serangan psikologis. Aku mengikat rambutku tinggi-tinggi, mengenakan sepasang sarung tangan karet tipis yang biasa kugunakan untuk mencuci piring, dan mengambil sebuah masker medis dari dalam laci. Aku melangkah mendekati sudut ruangan tempat parsel klinik itu berada. Dengan gerakan tenang dan presisi, aku membuka ikatan pita merah kusam yang mengikat kain hitam penutupnya. Begitu kain itu terbuka, bau yang sangat busuk langsung menyeruak, memaksa perutku bergejolak sejenak sebelum aku berhasil menguasai diri. Di dalam parsel itu terdapat sebuah wadah gerabah tanah liat berisi air kembang 7 rupa yang sudah mulai layu dan menghitam, bercampur dengan tanah yang berbau sangat anyir, kemungkinan besar dicampur dengan darah hewan atau hal menjijikan lainnya. Di dasar gerabah itu, terdapat bungkusan kain putih kecil seukuran ibu jari yang diikat menyerupai pocong, penuh dengan paku berkarat dan jarum. Aku menatap benda-benda itu tanpa rasa takut. Alih-alih merasa terintimidasi, aku justru merasa kasihan pada suamiku. Betapa bodohnya dia percaya bahwa benda kotor seperti ini bisa merampas kekayaanku. Dengan hati-hati, aku memisahkan bungkusan pocong kecil itu dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, aku berjingkat perlahan keluar dari kamar tamu, membawa gerabah berisi air kembang dan tanah anyir tersebut. Kondisi rumah sangat sepi. Lampu lorong sengaja kuredapkan melalui aplikasi di ponselku agar pergerakanku tidak mencolok. Aku berjalan menaiki tangga menuju lantai 2, tempat letaknya mesin pendingin udara sentral, AC sentral, yang salurannya terhubung langsung ke kamar utama, kamar tempat suamiku sedang tertidur pulas. Aku membuka panel penutup filter AC sentral tersebut. Dengan menggunakan sendok plastik, aku mengambil lumpur berbau anyir dan kembang-kembang busuk itu, lalu mengoleskannya secara merata di sepanjang jalur saringan udara yang mengarah khusus ke kamar utama. Setelah itu, aku menuangkan sisa air kembang ke dalam botol semprot kecil yang biasa kupakai untuk menyiram tanaman hias, dan menyemprotkannya ke dalam saluran ventilasi berkali-kali hingga aromanya benar-benar menempel kuat di dinding pipa. Aku menutup panel itu kembali, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Begitu mesin AC nanti dihidupkan penuh atau diubah mode sirkulasinya melalui kendali pusatku, angin yang bertiup ke kamar suamiku tidak lagi membawa hawa sejuk, melainkan menyemburkan aroma kematian dan kembang kuburan secara langsung ke wajahnya. Selesai dengan urusan ventilasi, aku turun kembali ke lantai 1. Aku meletakkan bungkusan pocong kecil berisi paku tadi tepat di bawah keset pintu kamar utama, memastikan benda itu akan langsung terinjak atau tersandung oleh suamiku ketika ia panik berlari keluar nanti. Langkah selanjutnya adalah sistem audio. Rumah ini dilengkapi dengan pengeras suara pintar berukuran mini yang tertanam rapi di sudut-sudut plafon setiap ruangan,
biasanya kugunakan untuk memutar musik klasik atau murotal. Melalui aplikasi dari Dano, aku mengisolasi jaringan pengeras suara hanya untuk kamar utama. Aku membuka sebuah aplikasi pemutar suara di ponselku, mencari sebuah berkas audio yang sudah kuunduh semalam. Berkas itu berisi rekaman suara gamelan Jawa berirama sangat lambat, diselingi dengan suara bisikan wanita yang mendesah pelan dan suara tangisan bayi yang menggema samar. Ini adalah audionya. Sangat klise. Namun bagi penderita fobia mistis seperti suamiku, suara ini adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Kuatur volumenya agar berbunyi sangat pelan, seolah-olah suara itu berasal dari dalam dinding atau dari bawah kolong tempat tidur. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Matahari mulai mengintip dari ufuk timur, memancarkan semburat jingga pucat yang menembus kaca jendela besar ruang keluarga. Aku kembali ke kamarku, melepaskan sarung tangan, mencuci tangan dan wajahku bersih-bersih, lalu menatap cermin. Wajah kuyu perempuan tertindas yang semalam menangis terseduh-seduh sudah tidak ada lagi. Aku membuka lemari pakaianku, mengabaikan daster-daster usang yang biasa kupakai di rumah demi memberikan kesan istri sederhana. Aku mengambil sebuah gaun selutut berwarna merah marun tua dengan potongan elegan, gaun yang kubeli di Milan 2 tahun lalu namun tidak pernah kupakai karena suamiku selalu melarangku tampil terlalu mencolok. Aku merias wajahku tipis namun tegas. Kupulas lipstik berwarna merah gelap bata, merapikan rambutku, dan menyemprotkan parfum favoritku yang beraroma kayu cendana bercampur vanila. Aku menjelma kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Pewaris sah, pemilik tunggal dari setiap meter persegi tanah yang diinjak oleh dua manusia serakah di rumah ini. Dari layar ponselku, aku bisa melihat status ibu mertuaku di kamar tamu depan. Lampunya baru saja menyala. Tanda wanita parubaya itu sudah terbangun. Tidak lama kemudian, terdengar suara pintu terbuka. Aku keluar dari kamarku dengan tenang, berdiri di ujung lorong, menunggunya. Fatimah keluar dari kamar dengan wajah kusut dan rambut berantakan, mengenakan mukena yang disampirkan asal-asalan di bahunya. Saat ia melihatku berdiri tegak dengan gaun mewah dan riasan wajah yang sempurna, langkahnya terhenti seketika. Matanya melotot. Mulutnya sedikit terbuka karena terkejut melihat penampilanku yang jauh berbeda dari perempuan kampung yang biasa ia hina. Mau kemana kamu pagi-pagi begini berdandan seperti orang gila? Bentak mertuaku, mencoba menguasai kembali dominasinya meski nadanya terdengar sedikit goyah. Kamu sudah tanda tangani surat-surat dari anakku? Cepat bereskan barang-barangmu. Lebaran ini tidak ada tempat untuk perempuan mandul sepertimu di rumah ini. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat dingin hingga membuat Fatimah tanpa sadar memundurkan langkahnya setapak. Aku melangkah melewatinya begitu saja. Suara ketukan sepatu hak tinggiku bergema di lantai marmer, memecah kesunyian pagi. Sama sekali tidak kutanggapi gonggongannya. Hei! Berani-beraninya kamu mengabaikanku. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Teriaknya dari belakang. Namun aku terus berjalan menuju ruang kendali utama di ruang tengah. Aku duduk di sofa kulit yang menghadap langsung ke arah pintu kamar utama tempat suamiku masih tertidur pulas. Ponselku berada di genggaman, menampilkan layar antarmuka sistem kendali rumah pintar. Sidik jariku sudah berada di atas tombol virtual bertuliskan, Master Override. Segala persiapan telah matang. Umpan sudah ditebar. Perangkap sudah terpasang rapi di setiap sudut kewarasannya. Matahari lebaran akhirnya benar-benar terbit. Sudah saatnya permainan ini dimulai. Aku menarik napas panjang, menatap pintu kamar utama dengan tatapan predator yang siap menerkam mangsanya yang terperangkap. Mari kita lihat, Mas. Bisikku seringan angin pagi, jemariku mulai menekan tombol di layar ponsel. Seberapa besar nyalimu menghadapi kegelapan yang kau ciptakan sendiri? Kutekan tombol itu. Layar berubah menjadi merah, mengonfirmasi perintahku. Dan dalam hitungan detik, serangan psikologis pertama itu pun diluncurkan. Jarum jam dinding antik di ruang keluarga tepat menunjuk pukul 6:30 pagi. Sinar matahari mulai membanjiri ruang tengah, menciptakan kontras yang tajam dengan apa yang akan terjadi di kamar utama. Di layar ponselku, aku menggeser tuas virtual pada aplikasi kendali rumah pintar. Sasaranku jelas, sayap timur rumah, tempat kamar tidur utama berada. Selamat pagi, Mas.
Gumamku sambil menekan tombol eksekusi. Klik. Dalam sepersekian detik, seluruh aliran listrik di kamar utama terputus total. Bukan hanya lampu utama yang mati, tetapi juga lampu tidur di nakas, lampu di kamar mandi dalam, hingga layar televisi yang biasa dibiarkannya menyala dalam mode siaga. Tirai gorden otomatis, yang sengaja kuprogram ulang semalam, menutup rapat-rapat, memblokir satu-satunya celah cahaya matahari dari jendela berlapis kaca film gelap. Kamar seluas 40 meter persegi itu kini tenggelam dalam gulita pekat. Aku tahu betul kelemahan suamiku. Nyektopfobia. Ketakutan tak rasional pada kegelapan total. Bagi Galang, gelap bukan sekadar ketiadaan cahaya, melainkan ruang hampa di mana trauma masa kecilnya hidup dan bernapas. Dan sekarang, ia terbangun di dalamnya. Melalui aplikasi sadap suara yang terhubung dengan mikrofon tersembunyi di kamar itu, aku menempelkan earphone ke telingaku. Awalnya, hanya terdengar suara decit kasur saat ia menggeliat, diikuti gerutuan pelan. Sayang, kok gelap banget? Jam berapa ini? Suaranya parau, masih setengah sadar, mengira aku tidur di sampingnya. Hening sejenak. Lalu, terdengar suara tepukan keras pada saklar di dinding sebelah kasurnya. Berulang kali. Tek, tek, tek. Tidak ada yang menyala. Sekar? Kamu di mana? Sekar. Buka gordennya. Jangan main-main. Nada suaranya mulai naik, terselip kepanikan yang berusaha ia tutupi dengan bentakan. Aku tersenyum tipis. Jari telunjukku kembali bergerak di atas layar ponsel. Kali ini, aku mengaktifkan kipas penyedot udara, exhaust fan, di saluran AC sentral kamar utama. Aku memutarnya dengan kekuatan penuh. Udara dingin yang tadinya mengalir normal, kini berubah menjadi embusan kencang yang membawa aroma dari parsel klinik yang sudah kusabotase semalam. Bau anyir tanah basah, kembang melati yang busuk, dan karat menyeruak masuk, memenuhi ruang kedap udara itu dalam hitungan detik. Dari earphone, aku mendengar Galang terbatuk-batuk keras. Uhuk. Bau apa ini? Sekar. Buka pintunya. Teriaknya. Suara langkah kakinya terdengar terburu-buru, tersandung kaki meja, lalu menggedor-gedor pintu jati kamar utama dari dalam. Namun, pintu itu tidak akan terbuka. Sistem kunci elektronik telah kuubah ke mode karantina jarak jauh. Pintunya terkunci secara magnetis dari luar. Ia terperangkap di dalam kegelapan bersama bau kematian yang ia bawa sendiri ke rumah ini. Ini belum cukup. Untuk menghancurkan mental seorang narsistik manipulatif seperti Galang, aku harus membawanya ke titik terendah. Aku harus membuatnya percaya bahwa karma mistis yang ia niatkan padaku telah berbalik menyerangnya. Kuaktifkan speaker mini yang tertanam di sudut plafon kamarnya. Aku memutar file audio yang sudah kusiapkan semalam. Suara gamelan Jawa yang sangat lambat dan bernada sumbang mengalun pelan, seolah berasal dari dalam dinding. Diikuti dengan suara bisikan wanita yang mendesis, menyebut namanya berulang-ulang, diselingi tangisan bayi yang melengking ngilu. Galang, kembalikan nyawaku, kembalikan anakku. Bisikan rekaman itu menggema di ruangan yang gelap gulita. Siapa itu? Teriak Galang histeris dari balik pintu. Gedorannya semakin brutal. Brak, brak, brak. Sekar. Buka pintunya. Brengsek. Keluarkan aku. Tolong. Siapapun di luar, tolong buka pintunya. Suaranya pecah, berubah menjadi jeritan melengking yang sama sekali tidak mencerminkan wibawa seorang direktur utama. Ia menangis. Pria yang semalam merendahkanku dengan congkaknya, yang melempar surat cerai ke wajahku tanpa rasa bersalah, kini merengek ketakutan seperti balita yang ditinggal sendirian di kuburan. Di ruang keluarga, ibu mertuaku, Fatimah, akhirnya mendengar keributan itu. Ia bergegas keluar dari kamarnya dengan wajah panik, melihatku duduk santai di sofa sambil menyilangkan kaki. Ada apa ini? Kenapa Galang berteriak-teriak dari dalam kamarnya? Bentak Fatimah, berlari mendekati pintu kamar utama dan mencoba memutar knopnya. Terkunci. Sekar. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Buka pintunya sekarang juga. Aku melepaskan earphone dengan gerakan pelan dan anggun. Menatap Fatimah dengan sorot mata sedingin es. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Mungkin Mas Galang sedang berhalusinasi.
Atau mungkin parsel kembang 7 rupa yang ibu dan Mas Galang bawa semalam sedang bekerja? Tanyaku dengan nada polos yang dibuat-buat. Wajah Fatimah memucat seketika. Matanya melirik ke arah sudut meja tempat parsel hitam itu berada. Namun parsel itu sudah tidak ada di sana. Ketakutan mulai menjalar di wajah rentanya. Ia menggedor pintu dari luar. "Galang, ini ibu, nak, buka pintunya," teriak Fatimah. "Ibu. Tolong ibu. Gelap. Bau bangkai di sini, Bu. Ada yang membisiki namaku. Tolong, Bu, buka pintunya. Kuncinya rusak." Lolong Galang dari dalam, suaranya diiringi isak tangis yang memalukan. Fatimah menoleh ke arahku dengan mata terbelalak, dipenuhi amarah dan ketakutan. "Dasar perempuan penyihir. Kamu apakan anakku? Aku akan lapor polisi. Kamu sengaja mau membunuhnya." "Silakan," tantangku santai. Kuarahkan daguku ke pintu utama. "Laporkan saja ke polisi. Biar mereka melihat sendiri bagaimana anak kesayangan ibu menjerit ketakutan karena parsel santet yang dia pesan sendiri dari Gunung Salak." Tubuh Fatimah menegang. Ia terdiam, menyadari bahwa ia dan Galang sendirilah yang membawa benda klinik itu ke rumah ini. Jika polisi datang, posisi mereka akan sangat sulit dijelaskan. Ia hanya bisa menatapku dengan kebencian yang tak berdaya, lalu kembali menggedor pintu, memanggil-manggil nama anaknya dengan panik. Di dalam kamar, jeritan Galang semakin tidak terkendali. Ia membanting barang-barang, memecahkan kaca meja rias, dan menendang pintu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Kegelapan, bau busuk, dan suara-suara halusinasi itu telah meremukkan mentalnya hingga berkeping-keping. Fobianya menelan kewarasannya mentah-mentah. Setelah membiarkannya tersiksa selama 15 menit penuh, 15 menit yang baginya pasti terasa seperti keabadian di neraka, aku merasa pertunjukan psikologis ini sudah cukup. Kini saatnya beralih ke kehancuran yang sesungguhnya. Aku menekan tombol, buka kunci, pada ponselku. Klik. Pintu kamar utama terbuka sedikit. Fatimah langsung mendorongnya lebar-lebar. Bersamaan dengan itu, Galang terjerembab keluar. Tersandung bungkusan pocong kecil berisi paku yang sengaja kuletakkan di bawah keset. Ia jatuh tertelungkup di atas karpet ruang tengah. Napasnya memburu, rambutnya basah oleh keringat dingin, dan matanya liar ketakutan. Kemeja tidur sutranya kusut masai. Bau anyir dan melati busuk langsung menguar dari dalam kamar, membuat Fatimah menutup hidungnya sambil terbatuk. "Galang. Ya ampun, anakku." Fatimah menjerit, berjongkok untuk memeluk putranya yang masih gemetar hebat di lantai. Aku berdiri dari sofa. Hak sepatuku berketuk pelan saat aku melangkah mendekati mereka berdua. Kutatap pria yang semalam merasa paling berkuasa di dunia itu, yang kini merayap di lantai seperti serangga tak berdaya. Ia mendongak menatapku. Alih-alih melihat Sekar yang lemah dan menangis, ia melihat seorang wanita yang berdiri tegak, tak tersentuh, dengan senyum meremehkan yang jauh lebih tajam dari hinaannya semalam. "Bagaimana tidurmu semalam, Mas?" tanyaku lembut, namun penuh racun. "Semoga mimpi indahmu bersama Sylvie dan parsel klinik kalian tidak terganggu." Mata Galang membulat sempurna. Napasnya tercekat. Mendengar nama Sylvie meluncur dari bibirku. Ketakutannya pada hantu seketika tergantikan oleh kepanikan yang jauh lebih nyata. Rahasianya yang paling kotor telah terbongkar. Klimaks kedua baru saja dimulai. Galang masih terduduk di karpet, tubuhnya gemetar. Matanya menatapku dengan campuran antara horor dan kebingungan. Ibunya, Fatimah, terus mengusap punggung anaknya sambil menatapku dengan penuh kebencian. Bau busuk dari kamar perlahan menyebar ke ruang keluarga, namun tak satu pun dari kami yang peduli. Udara di ruangan itu sudah terlalu pekat oleh ketegangan. "Apa maksudmu menyebut nama itu?" Suara Galang bergetar, berusaha mengumpulkan sisa-sisa wibawanya yang telah hancur lebur. "Kamu jangan mengalihkan pembicaraan, Sekar. Kamu mencoba membunuhku dengan mengurungku di kamar gelap itu." Aku mendengus pelan, sebuah tawa kering yang merendahkan. Aku memutar tubuhku, berjalan perlahan menuju meja kaca tempat ia melempar map coklat berisi surat cerai semalam. Kuambil map itu, lalu kubalikan badan menghadap mereka berdua. "Membunuhmu? Oh, Mas, percayalah,
Kematian terlalu mudah untuk bajingan sepertimu, ucapku dingin. Kamu pikir aku tidak tahu kemana saja kamu 6 hari ini? Krisis besar di cabang Singapura? Benarkah itu alasanmu membawa lari uang perusahaan 2,5 miliar rupiah untuk membeli villa di puncak bersama perempuan hamil bernama Sylvie? Kata-kata itu meluncur seperti peluru kendali yang tepat sasaran. Wajah Galang seketika pucat pasi. Lebih pucat dari saat ia dikurung di kamar gelap. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Rahangnya seolah terkunci. Apa yang kamu bicarakan, Sekar? Uang perusahaan apa? Jangan sembarangan memfitnah anakku. Fatimah langsung berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuk keriputnya. Galang itu direktur utama. Dia orang terhormat. Kamu pasti mengarang cerita karena tidak terima dicerai. Kan? Tepat pada detik itu, suara bel pintu depan berbunyi nyaring, memotong jeritan melengking Fatimah. Tanpa menunggu dipersilakan, pintu utama yang memang sudah kubuka kuncinya dari jarak jauh, didorong dari luar. Seorang wanita muda dengan perut sedikit membuncit, mengenakan kacamata hitam besar dan gaun ketat, melangkah masuk ke ruang tamu dengan raut wajah marah. Itu Sylvie. Di belakangnya, berdiri Danu dengan setelan jas rapi. Wajahnya datar tanpa ekspresi layaknya seorang algojo yang siap mengeksekusi. Galang, bentak Sylvie, melepaskan kacamata hitamnya dengan kasar. Kamu bilang urusan dengan perempuan kampung ini sudah selesai semalam. Kenapa nomor teleponmu tidak bisa dihubungi sejak subuh tadi? Aku muak disembunyikan terus di hotel. Kapan kamu bawa aku pindah ke rumah ini? Langkah Sylvie terhenti saat ia melihat pemandangan di depannya. Galang yang terduduk memalukan di lantai, Fatimah yang ternganga bingung, dan aku, yang berdiri tegak dengan gaun elegan dan tatapan membunuh. Sylvie, kenapa kamu kesini? Bisik Galang parau, kepanikannya kini mencapai puncaknya. Ia berusaha berdiri, tapi kakinya terlalu lemas. Baguslah kau datang, Sylvie, ucapku santai, melangkah mendekatinya. Pertunjukan ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran sang lintah darat. Sylvie menatapku dari atas ke bawah, keterkejutan tergambar jelas di wajahnya melihat penampilanku yang jauh dari kata, udik. Namun, sifat angkuhnya cepat kembali menguasai. Ia menyilangkan tangan di depan dada. Oh, jadi ini istrimu yang mandul itu, Mas? Berdandan sehebat apapun, surat cerai itu tetap sah. Jadi, kapan kamu keluar dari rumahku, Mbak Sekar? Rumahmu? Aku tertawa, tawa yang benar-benar lepas dan menggema di ruangan itu. Kau pikir modal santet tanah kuburan dan kembang 7 rupa dari dukun Gunung Salak itu bisa memindahkan sertifikat rumah ini atas namamu, Sylvie? Wajah Sylvie dan Galang serempak berubah seputih kertas. Rahasia paling gelap dan paling memalukan mereka telah kutelanjangi di depan mata. Aku memberi isyarat kepada Danu. Pria parubaya itu melangkah maju, membuka koper kulit tipis yang dibawanya, dan mengeluarkan setumpuk map berwarna merah. Ia meletakkan map-map itu di atas meja kaca, tepat di sebelah surat cerai Galang. Sebagai kuasa hukum Nyonya Sekar, saya akan menjelaskan posisinya. Suara Danu menggelegar tenang, memecah kesunyian. Ia menatap Galang dengan tatapan tajam. Di dalam map ini terdapat bukti mutasi rekening fiktif, laporan audit internal yang telah disahkan, serta bukti transfer ke rekening atas nama Sylvie dan pembayaran villa di kawasan puncak. Total kerugian perusahaan mencapai 2,5 miliar rupiah. Ini adalah bukti tindak pidana penggelapan dana dan pencucian uang. Galang menggelengkan kepalanya dengan kuat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tidak, itu fitnah. Kalian merekayasa dokumen itu. Aku direktur utama. Aku berhak mengatur arus kas perusahaan. Kalian tidak punya hak mengauditku tanpa persetujuan Dewan Direksi. Dan di map sebelahnya, Danu melanjutkan tanpa memedulikan bantahan Galang, adalah bukti foto-foto perselingkuhan, laporan medis kehamilan saudari Sylvie, dan rekaman suara saat kalian berdua menemui praktisi ilmu hitam di Gunung Salak 2 hari yang lalu. Fatimah, yang sejak tadi diam karena syok, perlahan menoleh menatap anaknya. Lang, apa maksud semua ini? Kamu menggelapkan uang perusahaan? Kamu menghamili perempuan ini? Tanyanya dengan suara bergetar.
Hancur sudah ilusi tentang anak kebanggaannya. Ibu, jangan dengarkan mereka. Mereka menjebakku. Galang merintih, mencoba meraih tangan ibunya. Namun Fatimah mundur selangkah, menatap Sylvie dengan jijik. Aku melangkah maju, mengambil map terakhir dari tangan Danu. Map berwarna emas dengan segel lilin resmi. Aku menjatuhkannya tepat di depan wajah Galang. Kau benar, Mas. Kamu adalah direktur utama. Suaraku merendah, dingin dan mematikan. Tapi kamu lupa satu hal kecil yang sangat penting. Kamu hanyalah pegawai. Kamu hanyalah wayang. Galang mendongak, matanya penuh kebingungan. Apa maksudmu? Buka map itu, Mas, perintahku tegas. Dengan tangan gemetar, Galang membuka map berlogo emas tersebut. Matanya menyusuri deretan kalimat hukum yang tercetak di atas kertas tebal. Saat ia mencapai bagian tanda tangan dan stempel notaris, matanya melebar seolah hendak keluar dari rongganya. Ia berhenti bernapas. Kau selalu membanggakan posisimu di perusahaan itu, menghinaku sebagai perempuan tak berguna yang menumpang hidup padamu. Ucapku pelan, menatap lurus ke dalam matanya yang kini dipenuhi kengerian absolut. Perusahaan raksasa tempatmu mencuri uang itu, tempatmu merasa menjadi raja, adalah warisan ayahku. Akulah pemegang saham mayoritasnya. 75% saham perusahaan itu atas namaku. Sekar. Keheningan yang memekakan telinga melanda ruangan itu. Sylvie menutup mulutnya dengan kedua tangan, terhuyung ke belakang hingga menabrak sofa. Fatimah kehilangan keseimbangan dan terduduk lemas di kursi terdekat, memegangi dadanya yang sesak. Tidak mungkin, ini bohong. Galang meracau, menggelengkan kepalanya berulang kali menatap dokumen asli di tangannya. Kamu cuma anak yatim piatu, kamu. Aku menyembunyikannya darimu karena aku ingin melihat apakah kau mencintaiku dengan tulus, potongku tajam. Ternyata, kau lebih buruk dari benalu. Kau pencuri bodoh yang menggigit tangan yang memberimu makan. Aku menatap Danu dan mengangguk pelan. Danu mengeluarkan selembar kertas berlogo perusahaan dan menyodorkannya pada Galang. Melalui RUPS luar biasa tertutup yang diadakan semalam, dengan kuasa penuh dari Nyonya Sekar selaku pemegang saham mayoritas, Danu membacakan keputusannya. Saudara Galang resmi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan direktur utama. Semua aset fasilitas perusahaan ditarik kembali. Dan Nyonya Sekar secara resmi menuntut ganti rugi atas dana 2,5 miliar yang telah Anda gelapkan. Galang hancur. Wajahnya pias tak berdarah. Ia menjatuhkan kertas-kertas itu, lalu merangkak ke arahku, mencoba memegang ujung gaunku. Wibawanya, kesombongannya, jabatannya, semuanya musnah dalam hitungan menit. Sekar, maafkan aku. Aku hilaf. Sekar, tolong jangan penjarakan aku. Aku suamimu. Sekar, tolong tarik tuntutannya. Ia memohon sambil terisak, persis seperti pengemis jalanan. Aku menarik kakiku mundur, menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Surat cerai ini, ucapku mengambil map coklat yang ia berikan semalam, lalu menyobeknya menjadi dua bagian di depan wajahnya. Aku yang akan mengajukan gugatan cerai padamu, bajingan. Bukan karena aku mandul, tapi karena kau terlalu kotor untuk menyentuhku. Mbak Sekar, tolong, Mbak. Tiba-tiba Sylvie ikut menjatuhkan diri berlutut di sebelah Galang, menangis terseduh-seduh. Saya ditipu, Mbak. Galang bilang dia sudah mau cerai. Tolong jangan seret saya ke polisi. Kasihan anak dalam kandungan saya. Simpan air matamu, Sylvie. Jawabku dingin tanpa sedikit pun empati. Kau menikmati uang hasil curian itu. Kau merencanakan menyantetku dengan ilmu hitam. Kau pikir hukum akan membebaskanmu hanya karena kau hamil anak haram dari pencuri ini. Hukuman faktual telah dijatuhkan. Bukti tak terbantahkan, identitas terbongkar, dan kehancuran finansial sudah di depan mata. Namun, rasa sakit yang mereka berikan padaku selama 6 hari, selama 5 tahun, tidak akan cukup dibayar hanya di ruang tertutup ini. Mereka mempermalukanku. Kini giliran mereka yang harus dihakimi oleh dunia. Dari luar rumah, terdengar suara sirine mobil polisi yang meraung-raung memecah kesunyian pagi lebaran, disusul suara riuh rendah para tetangga dan kerabat yang berdatangan. Klimaks terakhir akan segera dimulai.
Waktunya membuka tirai untuk pertunjukan utama. Suara sirine yang meraung-raung memecah keheningan pagi hari raya Idul Fitri. Suaranya terdengar semakin mendekat, melengking tajam dan menyayat udara, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pagar besi rumah mewahku. Cahaya lampu rotator berwarna merah dan biru berputar cepat, menembus kaca jendela ruang tamu dan menyapu dinding-dinding rumah, menciptakan kilatan-kilatan dramatis yang menegaskan bahwa sandiwara busuk di dalam rumah ini telah mencapai akhir. Aku berdiri dengan tenang, melipat kedua tangan di depan dada. Di luar sana, suara langkah kaki yang terburu-buru mulai terdengar berdatangan. Pintu utama yang sejak tadi terbuka lebar menjadi jalan masuk bagi angin pagi yang dingin, sekaligus menjadi panggung pertunjukan bagi siapa saja yang berada di halaman. Danu melangkah tegap menuju pintu depan. Ia memberi isyarat kepada beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap yang baru saja turun dari mobil patroli. Di belakang para polisi itu, kerumunan orang mulai terbentuk. Mereka adalah para tetangga, pengurus rukun tetangga, dan yang paling penting, rombongan keluarga besar suamiku yang baru saja pulang dari salat Idul Fitri di masjid kompleks. Paman Bima, Bude Yuni, dan beberapa sepupu suamiku tampak berdiri di barisan paling depan dengan wajah kebingungan. Masih mengenakan baju koko putih bersih dan mukena yang disampirkan di bahu. Mereka berniat datang untuk bersilaturahmi dan mencicipi hidangan lebaran. Namun yang mereka temukan justru sebuah tempat kejadian perkara. Selamat pagi. Kami dari Kepolisian Resor Jakarta Selatan, menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan pencurian aset berharga. Ucap seorang inspektur polisi bertubuh tegap saat melangkah masuk ke ruang tamu. Matanya dengan cepat memindai ruangan yang berantakan, berhenti sejenak pada sosok suamiku yang masih terduduk lemas di atas karpet, lalu beralih menatapku dan Danu. Selamat pagi, Pak Inspektur, sambut Danu dengan nada profesional. Ia menyerahkan sebuah map merah berisi salinan bukti-bukti yang sudah kami siapkan. Saya Danu, kuasa hukum dari Nyonya Sekar, pemilik sah dan pemegang saham mayoritas perusahaan tempat pria ini bekerja. Di dalam map tersebut terdapat bukti mutasi rekening, hasil audit forensik, dan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa pria bernama Galang ini telah memalsukan dokumen dan menggelapkan dana perusahaan sebesar 2,5 miliar rupiah. Mendengar angka miliaran rupiah disebut dengan lantang di depan polisi, kerumunan keluarga besar dan tetangga di luar pintu langsung tersentak. Terdengar suara tarikan napas kaget dan bisik-bisik yang mulai bergemuruh. Paman Bima, yang dituakan dalam keluarga suamiku, memberanikan diri melangkah masuk selangkah melewati ambang pintu. Tunggu dulu. Pak Polisi, tolong tunggu sebentar, seru Paman Bima dengan wajah tegang. Ia menatap suamiku yang masih bergetar di lantai, lalu menatap ibu mertuaku yang tampak seperti orang kehilangan akal sehat. Galang. Fatimah. Apa-apaan ini semua? Kenapa ada polisi di hari lebaran? Penggelapan dana apa? Bukannya kamu ini direktur utama yang sukses, Lang? Dan Sekar, coba jelaskan pada Paman, ada masalah rumah tangga apa sampai harus panggil polisi segala? Ini aib keluarga, jangan diumbar di depan tetangga. Ibu mertuaku, seolah mendapat suntikan tenaga dari kedatangan kerabatnya, langsung berdiri terhuyung-huyung. Ia berlari mendekati Paman Bima dan meratap dengan air mata buaya yang sangat menjijikkan untuk dilihat. Kak Bima, tolong kami, Kak. Perempuan ini gila, jerit ibu mertuaku sambil menunjuk wajahku dengan tangan gemetar. Sekar menjebak Galang. Dia memfitnah anakku. Dia cemburu buta dan mau merampas semua harta hasil jerih payah Galang. Dia sengaja memanggil polisi untuk mempermalukan kita semua di hari lebaran ini. Tolong usir perempuan penyihir ini, Kak. Aku hanya tersenyum dingin mendengar pembelaan putus asa itu. Aku melangkah maju, membiarkan suara ketukan hak sepatuku bergema di tengah ruangan. Tatapanku lurus, penuh ketegasan, menyapu setiap wajah kerabat suamiku dan para tetangga yang sedang mengintip dari luar pagar. Aku tidak lagi menundukkan kepala seperti menantu penurut yang selalu ditindas. Aib keluarga, Paman Bima? Tanyaku dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga, memastikan setiap orang yang ada di sana bisa mendengar perkataanku. Aib yang sebenarnya bukanlah memanggil polisi untuk menangkap seorang pencuri. Aib yang sebenarnya adalah ketika seorang suami, yang selama 5 tahun hidup menumpang di rumah warisan ayah istrinya,
menggunakan uang perusahaan istrinya untuk menghidupi selingkuhannya yang sedang hamil. Kerumunan di luar seketika hening. Keheningan yang begitu pekat hingga suara embusan angin pun terdengar jelas. Bude Yuni menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak menatap suamiku, lalu beralih menatap Sylvie yang masih berlutut menangis di sudut ruangan dengan perutnya yang membuncit. Selingkuh? Hamil? Gumam Paman Bima. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menatap suamiku dengan sorot mata tak percaya. Lang, perempuan muda itu. Siapa dia? Istrimu bilang dia hamil anakmu. Suamiku tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk dalam-dalam, air mata dan keringat bercampur di wajahnya. Tubuhnya menggigil ketakutan melihat seragam polisi di depannya. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan dari seorang pria yang semalam melempar surat cerai ke wajahku. Namanya Sylvie, lanjutku tanpa ampun, menunjuk perempuan itu. Dia selingkuhan suamiku. 6 hari suamiku menghilang dari rumah menjelang Lebaran, beralasan sedang mengurus krisis perusahaan di Singapura. Kenyataannya, dia menyewa villa mewah di puncak bersama perempuan ini. Semua biaya sewa villa, biaya rumah sakit untuk kehamilannya, hingga pembelian mobil mewah, dibayar menggunakan uang perusahaan ayahku yang digelapkan oleh suamiku. Itu fitnah. Jangan percaya omongan perempuan mandul ini, teriak ibu mertuaku histeris, masih berusaha menyangkal kenyataan meskipun semua bukti sudah terpampang nyata. Galang anak baik-baik. Dia tidak mungkin mencuri. Hartanya banyak. Hartanya banyak. Aku tertawa hambar, sebuah tawa yang menusuk tulang. Aku berjalan mendekati ibu mertuaku, menatap lurus ke dalam matanya yang memancarkan kepanikan. Rumah mewah yang ibu banggakan ini, tempat ibu bebas menghinaku setiap hari, adalah milikku. Perusahaan yang memberinya jabatan direktur utama adalah milikku. Suamiku tidak punya apa-apa selain pakaian yang menempel di badannya dan keserakahan yang tidak ada batasnya. Dan yang paling menjijikkan dari semuanya. Aku sengaja menggantung kalimatku, membiarkan ketegangan memuncak. Aku menunjuk ke arah lorong kamar utama, tempat bau anyir dan kembang melati busuk masih menguar tajam. Demi merampas rumah ini secara paksa, semalam mereka berdua pergi ke dukun di Gunung Salak. Suami yang kalian banggakan dan ibu mertua yang selalu menceramahiku tentang agama ini, membawa parsel berisi tanah kuburan, paku berkarat, dan air kembang 7 rupa ke dalam rumahku di malam takbiran. Mereka bermaksud menggunakan ilmu hitam untuk merusak kewarasanku agar aku mau menandatangani surat hibah rumah ini secara cuma-cuma kepada mereka. Pernyataan terakhirku itu adalah pukulan telak yang menghancurkan segalanya. Di lingkungan masyarakat kami, perselingkuhan mungkin masih bisa memicu perdebatan, korupsi mungkin dianggap urusan hukum, tetapi menggunakan ilmu hitam dan sihir pada malam Lebaran adalah sebuah dosa tak terampuni, sebuah aib sosial yang akan membuat pelakunya dikucilkan seumur hidup. Para tetangga mulai berteriak marah. Kasakusuk berubah menjadi cacian terbuka. Astagfirullah. Musyrik, seru seorang tetangga dari luar. Pantas saja tadi ada bau busuk aneh dari dalam. Ternyata bau santet. Keluarga macam apa kalian ini? Sahut warga lainnya dengan nada penuh kebencian. Bude Yuni melangkah mundur menjauhi ibu mertuaku, seolah wanita tua itu membawa penyakit menular. Paman Bima memalingkan wajahnya, meludah ke tanah sebagai tanda jijik yang luar biasa. Keluarga kita tidak pernah mengajarkan hal musyrik seperti ini. Fatimah, kalian berdua benar-benar memalukan leluhur. Jangan pernah sebut namaku lagi sebagai saudaramu, ucap Paman Bima dengan suara bergetar menahan amarah. Lalu ia berbalik badan dan berjalan pergi meninggalkan halaman rumah, disusul oleh kerabat lainnya yang menunduk malu. Ibu mertuaku menjerit memanggil nama saudara-saudaranya, namun tak satu pun dari mereka yang menoleh ke belakang. Ia ditinggalkan. Reputasi yang selama ini ia bangun dengan kebohongan dan kesombongan, hancur lebur menjadi debu dalam hitungan menit. Ia terduduk di lantai, meratap dan memukuli dadanya sendiri, menangisi kehancuran martabatnya yang tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Inspektur polisi yang sejak tadi menyimak dengan saksama, mengangguk pada Dano. Bukti awal sudah lebih dari cukup, ditambah pengakuan publik dan tidak adanya penyangkalan dari pihak tersangka. Ia memberi isyarat kepada 2 anggotanya untuk maju. Saudara Galang, berdasarkan bukti awal tindak pidana penggelapan dan pencucian uang,
Anda kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di markas komando. Silakan kooperatif, ucap polisi tersebut dengan suara berat dan tegas. Dua polisi bertubuh besar menarik lengan suamiku dengan paksa, memaksanya berdiri dari lantai. Saat besi dingin borgol itu bersentuhan dengan pergelangan tangannya, berbunyi klik yang sangat memuaskan telingaku. Suamiku akhirnya tersadar sepenuhnya dari mimpi buruknya. Ia memberontak pelan, air matanya membanjiri wajahnya yang memerah. Ia berusaha menarik dirinya dari cengkeraman polisi, lalu menjatuhkan dirinya ke arahku, mencoba menggapai ujung kakiku. Sekar. Ampun, Sekar. Tolong aku. Aku suamimu. Kita sudah menikah 5 tahun. Ingat kenangan kita. Sekar. Tolong cabut laporannya. Aku akan tinggalkan Sylvie. Aku janji. Aku akan kembalikan uangnya. Tapi tolong jangan masukkan aku ke penjara. Di sana gelap. Sekar. Aku takut gelap. Tolong aku. Lolongannya terdengar sangat menyedihkan, menggema di seluruh penjuru ruang tamu, disaksikan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan rasa jijik. Aku menatap pria yang merendah di kakiku itu. Tidak ada sebersit pun rasa iba di hatiku. Cinta yang dulu kumiliki telah mati terbakar oleh pengkhianatannya yang keji. Dengan gerakan tenang dan wajah tanpa ekspresi, aku menarik kakiku mundur, menjauhkan diriku dari jangkauannya seolah ia adalah sampah yang menularkan penyakit. Kenangan kita sudah mati saat kau membawa parsel tanah kuburan itu ke rumahku semalam. Desisku dingin, suaraku mengalahkan keributan di sekitarnya. Bawa dia, Pak. Rumah saya menjadi sangat kotor karena keberadaannya. Polisi menarik suamiku dengan kasar, menyeretnya melewati pintu depan. Para tetangga memberikan jalan sambil melemparkan cemoohan dan sumpah serapah. Suamiku diseret menuju mobil patroli, wajahnya ditundukkan dalam-dalam, menangis histeris saat pintu mobil polisi itu tertutup rapat, mengurungnya dalam kegelapan yang selalu ia takuti. Kini tersisa 2 hama di dalam rumahku. Aku menoleh ke arah Sylvie yang masih berlutut gemetar, dan ibu mertuaku yang menatap kosong ke arah lantai. Danu, panggilku tanpa menoleh. Ya, Nyonya Sekar. Pastikan pengadilan membekukan semua rekening perempuan ini. Aku menunjuk Sylvie. Sita villa di puncak, sita mobilnya, dan sita semua barang mewah yang ia beli menggunakan uang perusahaanku. Aku tidak peduli dia harus melahirkan di puskesmas pelosok desa atau tidur di kolong jembatan. Pastikan dia mengembalikan setiap sen uangku. Sylvie menangis meraung-raung memohon ampun, tapi Danu dengan sigap memanggil pihak keamanan kompleks untuk mengusirnya keluar dari propertiku detik itu juga. Perempuan selingkuhan yang penuh ambisi itu diseret keluar pagar, disoraki oleh ibu-ibu tetangga yang sudah muak melihat wajahnya. Terakhir, aku berjalan mendekati ibu mertuaku. Wanita parubaya itu mendongak menatapku. Tidak ada lagi kilat kesombongan di matanya. Yang tersisa hanyalah keputusasaan dan ketakutan yang mendalam. Mulutnya bergerak-gerak seperti ikan yang kehabisan air. Namun tidak ada kata yang mampu ia ucapkan. Ibu punya waktu 15 menit untuk mengemas pakaian ibu di kamar tamu depan. Ucapku dengan suara datar, tanpa emosi. Jangan membawa barang apapun yang dibeli menggunakan uang suamiku. Karena secara teknis, itu adalah uangku yang ia curi. Setelah 15 menit, jika ibu belum keluar dari rumah ini, saya akan menyuruh petugas keamanan untuk membuang barang-barang ibu ke jalan raya. Selamat merayakan hari lebaran di jalanan, Bu. Aku membalikan badan, berjalan menaiki tangga menuju lantai 2, meninggalkan gema isak tangis ibu mertuaku di lantai bawah. Pagi ini, udara terasa sangat bersih. Racun yang selama 5 tahun mengendap di rumah ini akhirnya berhasil dibersihkan hingga ke akar-akarnya. Penghakiman publik telah dijatuhkan, dan keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Aku telah memenangkan peperangan ini. Waktu adalah penyembuh luka yang paling kejam, sekaligus hakim yang paling adil dalam membagikan porsi pembalasan. 3 tahun telah berlalu sejak malam lebaran yang menghancurkan sekaligus membebaskan hidupku itu. Musim telah berganti berkali-kali, menghapus jejak-jejak masa lalu yang kelam dan menggantikannya dengan lembaran-lembaran baru yang kutulis sendiri dengan tinta keberanian. Aku berdiri di balik jendela kaca raksasa di ruang kantor pribadiku yang berada di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit di kawasan pusat bisnis Sudirman, Jakarta. Sinar matahari pagi musim kemarau menembus masuk,
menghangatkan ruangan yang didominasi interior kayu jati dan marmer elegan. Di bawah sana, kemacetan lalu lintas Jakarta terlihat seperti barisan semut warna-warni yang merayap lambat. Aku menyesap kopi hitam tanpa gula dari cangkir keramikku, menikmati aroma pekatnya yang menenangkan saraf-sarafku. Penampilanku telah berubah drastis. Daster usang dan celemek dapur yang dulu menjadi seragam keseharianku telah lama kubuang ke tempat sampah. Pagi ini, aku mengenakan setelan jas kerja wanita berwarna biru dongker dengan potongan tegas, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna senada. Rambutku dipotong sebahu, memberikan kesan rapi dan profesional. Aku bukan lagi Sekar si istri penurut yang menangis di sudut dapur karena dihina mandul. Aku adalah Sekar, presiden direktur sekaligus pemilik tunggal sebuah korporasi raksasa yang menaungi ribuan karyawan. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Pintu kayu ganda berukir itu terbuka, menampilkan sosok Danu yang masuk dengan langkah tegap. Meski 3 tahun telah berlalu dan uban mulai menghiasi pelipisnya, pria parubaya itu tetap memiliki sorot mata setajam elang. Ia membawa sebuah map digital berbentuk tablet dan meletakkannya dengan sopan di atas meja kerjaku. Selamat pagi, Ibu Sekar. Laporan keuangan kuartal kedua sudah saya verifikasi. Profit perusahaan kita naik sebesar 20% dibandingkan tahun lalu. Ekspansi cabang di Surabaya dan Makassar juga berjalan lancar tanpa hambatan hukum, lapor Danu dengan nada bangga. Aku tersenyum puas, melangkah kembali ke meja kerjaku dan duduk di kursi kulit kebesaranku. Kerja bagus, Pak Danu. Tolong siapkan bonus tengah tahun untuk seluruh staf operasional. Mereka sudah bekerja keras memulihkan sistem yang sempat rusak 3 tahun lalu. Danu mengangguk hormat, mencatat instruksiku di tabletnya. Namun, ia tidak segera beranjak dari ruanganku. Ia mematikan layar tabletnya, menatapku sejenak, lalu berdeham pelan. Ada satu laporan nonformal lagi yang mungkin ingin Ibu dengar. Sekadar untuk menutup buku masa lalu secara definitif, ucap Danu berhati-hati. Saya baru saja mendapat informasi terbaru mengenai keadaan orang-orang dari masa lalu Ibu. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menyilangkan jari jemariku di atas pangkuan. Selama 3 tahun ini, aku benar-benar memutus semua akses informasi tentang mereka. Aku terlalu sibuk membangun kembali kerajaan bisnis ayahku dan menata ulang hatiku. Namun, mendengar karma apa yang sedang mereka jalani hari ini mungkin bisa menjadi penutup cerita yang sempurna. Silakan, Pak Danu. Ceritakan padaku bagaimana alam semesta menghukum mereka. Balasku tenang. Danu menarik sebuah kursi dan duduk di hadapanku. Mari kita mulai dari mantan suami Anda, Galang. Pengadilan terbukti tidak pandang bulu. Dengan bukti penggelapan lebih dari 2 miliar rupiah dan unsur pencucian uang terencana, ia divonis hukuman 8 tahun penjara tanpa remisi di lembaga pemasyarakatan kelas berat. Upaya bandingnya ditolak mentah-mentah. Aku membayangkan wajah sombong itu tertunduk lesu di ruang sidang 3 tahun lalu. Perceraian kami disahkan hanya dalam waktu 1 bulan setelah kejadian malam lebaran itu, karena ia tidak memiliki kekuatan finansial maupun argumen hukum untuk melawanku. Tapi yang lebih menghancurkannya bukanlah kurungan badannya, Bu Sekar, lanjut Danu. Sebersit kepuasan terdengar dalam nadanya. Kelemahan mentalnya menjadi siksaan utamanya. Di blok sel tempat ia ditahan, sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak dari pihak penjara untuk menghemat anggaran atau sebagai hukuman bagi narapidana. Mantan suami Anda yang memiliki fobia ekstrim terhadap kegelapan itu kini hampir kehilangan akal sehatnya. Mantan sipir yang saya kenal melaporkan bahwa setiap malam lampu dimatikan, Galang selalu berteriak histeris, menangis, dan meringkuk di sudut selnya hingga buang air di celana. Tahanan lain merasa terganggu dan sering memukulinya. Ia kini ditempatkan di sel isolasi, kurus kering, dan terus-menerus meracau tentang hantu wanita yang mengejarnya. Kewarasannya sudah sepenuhnya hancur. Aku menarik napas panjang. Fobianya, ketakutannya pada hal mistis yang ingin ia gunakan untuk menyakitiku, pada akhirnya menjadi monster yang melahap jiwanya sendiri. Keadilan sungguh bekerja dengan cara yang sangat puitis. Lalu bagaimana dengan perempuan pelakor itu? Sylvie? Tanyaku. Sylvie bernasib sama buruknya, jawab Danu. Setelah kita menyita villa, mobil, dan seluruh uang tunai di rekeningnya 3 tahun lalu, ia benar-benar jatuh melarat.
Ia tidak bisa menyewa pengacara, dan keluarganya di kampung merasa sangat malu atas aib perselingkuhannya hingga enggan menampungnya. Ia terpaksa melahirkan di bidan kampung dengan fasilitas seadanya. Kini, ia bekerja serabutan sebagai buruh cuci di sebuah pasar tradisional yang kumuh di pinggiran kota. Tubuhnya rusak karena beban kerja berat, wajahnya kusam tersengat matahari. Ia harus menghidupi anak hasil hubungan gelap itu sendirian, sambil terus menerima hinaan dari tetangga sekitarnya yang tahu sejarah kelamnya merebut suami orang. Mendengar itu, aku tidak merasakan simpati sedikitpun. Sylvie dulu adalah wanita muda yang cerdas. Ia punya masa depan cerah jika ia mau bekerja keras dengan jujur. Namun keserakahannya untuk mendapatkan jalan pintas menuju kekayaan telah merenggut segalanya. Ia memilih jalan pintas melalui neraka, dan kini ia harus menetap di sana seumur hidupnya. Dan yang terakhir, mantan ibu mertua Anda, ucap Danu menutup laporannya. Fatimah. Mengingat nama wanita tua yang selalu menghinaku sebagai perempuan mandul pembawa sial itu membuat rahangku sedikit mengeras. Di mana dia sekarang? Bukankah Paman Bima dan kerabatnya mengusirnya dari keluarga besar mereka? Benar, Bu. Tidak ada satupun keluarga besarnya yang mau menampungnya setelah aib tentang parsel klinik dan uang hasil curian itu tersebar luas. Fatimah kini menyewa sebuah kamar kontrakan petak yang sangat sempit di pinggiran rel kereta api yang rawan banjir. Usianya yang semakin senja dan stres berat membuat kesehatan fisiknya menurun drastis. Ia menderita penyakit paru-paru akut, mungkin akibat tinggal di lingkungan yang tidak sehat dan lembab. Ia batuk darah setiap hari, berjuang sendirian tanpa ada anak yang merawatnya atau kerabat yang menjenguknya. Ia sering terlihat mengumpulkan sisa sayuran di pasar untuk makan. Kesombongan yang dulu ia banggakan kini terkubur dalam-dalam di bawah tumpukan penderitaan dan penyesalan yang tak berujung. Ruangan kantorku kembali hening setelah Danu menyelesaikan laporannya. Laporan itu bagaikan sebuah simfoni penutup yang sempurna. 3 manusia yang pernah berkomplot untuk menghancurkan hidupku demi sepeser harta, kini menjalani sisa hidup mereka dalam kubangan derita, kegelapan, dan kemiskinan yang menyiksa. Mereka membayar tuntas setiap tetes air mata yang pernah tumpah dari pelupuk mataku selama 5 tahun pernikahan palsu itu. Karma tidak pernah salah alamat. Ia mungkin datang terlambat, menumpang pada roda waktu yang berputar lambat, namun saat ia tiba, hantamannya tidak akan pernah meleset. Terima kasih atas laporannya, Pak Danu. Saya rasa, ini adalah kali terakhir kita perlu membahas nama-nama mereka di ruangan ini. Mereka sudah mati di masa laluku, ucapku seraya berdiri dari kursi, tersenyum dengan kelegaan yang luar biasa. Danu ikut berdiri, menunduk hormat dengan senyum tulus yang jarang ia perlihatkan. Tentu, Nyonya Sekar. Masa depan perusahaan ini, dan masa depan Anda, jauh lebih cerah tanpa bayang-bayang mereka. Saya permisi kembali ke ruangan saya. Setelah Danu keluar dan menutup pintu dengan rapat, aku melangkah kembali mendekati jendela kaca raksasa di ruanganku. Menatap jauh ke arah cakrawala kota Jakarta yang dihiasi gedung-gedung tinggi yang menjulang menantang awan. Dulu, aku percaya bahwa kebahagiaan seorang perempuan hanya bisa diukur dari bakti dan kesabarannya melayani seorang laki-laki. Meskipun laki-laki itu menginjak-injak harga dirinya. Aku rela menyembunyikan kekuatan dan kekayaanku demi mempertahankan ilusi keluarga bahagia. Namun pengkhianatan di malam lebaran itu telah menamparku dengan kenyataan yang brutal. Kesabaran tanpa batas hanya akan membuatmu menjadi alas kaki bagi manusia-manusia serakah. Kini, aku berdiri di puncak duniaku sendiri. Aku kaya, aku kuat, dan yang paling penting, hatiku damai. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun, apalagi dari manusia bermental benalu. Aku adalah majikan bagi diriku sendiri, pewaris sah dari kerja keras keluargaku, dan pemenang dari pertarungan yang mereka mulai sendiri. Kuusap kaca jendela yang dingin itu dengan ujung jariku. Sebuah senyum kemenangan mengembang di bibirku. Udara pagi ini terasa begitu segar, sesegar lembaran baru kehidupanku yang tak berbatas. Ceritaku sebagai korban telah lama usai, dan ceritaku sebagai pemenang baru saja dimulai. Dan di suatu tempat di luar sana, dalam sel yang gelap gulita, di pasar yang kumuh, dan di kontrakan yang kebanjiran, mereka masih terus membayar harga dari pengkhianatan mereka, hari demi hari, seumur hidup mereka. Itulah keadilan.
Dan aku sangat menyukainya.